Ini Dazzle. Dazzle pernah ngebahas ini. Tapi sebelum itu gue butuh tahu, emang benar YouTube Kids ini aneh-aneh videonya? Dan juga ini. PewDiePie memegang gelar channel dengan subscriber terbanyak di dunia. Tapi setelah dia tidak memegang gelar itu lagi, channel PewDiePie ini malah nge-stuck. Menarik kan? Menurut gue iya. Karena dalam waktu setahun ke belakang, Dazzle berhasil bawa warna beda dalam dunia konten edukasi di YouTube Indonesia. Di mana warna beda ini bisa bikin kreator edukasi besar kayak Kobisa, Sepulang Sekolah, 1%, Ketar-Ketir. Emangnya apa sih yang bikin Dazzle begitu menarik? Singkatnya, Dazzle berhasil dapetin 175.000 subscriber hanya dalam waktu kurang dari 1 tahun nge-YouTube. Anyway, sebelum ngomong lebih jauh, sedikit cerita aja. Dazzle adalah salah satu inspirasi gue untuk mulai nge-YouTube. Jadi gue tertarik untuk coba bedah Dazzle sebagai video pertama di channel ini. Dimana gue pun yakin kalian juga akan bisa ambil pelajaran dari Dazzle ini. Balik ke Dazzle, kalau ngomongin angka secara detail, gimana sih pertumbuhan Dazzle ini? Jadi, Dazzle mulai nge-YouTube di Mei 2022. Udah ada 118 video yang dibuat dengan total views sebesar 30 jutaan. Pertumbuhan subscriber per bulannya sebesar 20.000 dengan rata-rata views dalam 1-2 bulan terakhir sebesar 233.000 views. Video terpopuler Dazzle viewsnya udah 1 jutaan saat ini, dimana waktu itu Dazzle bahas tentang calon sarjana. Apa rahasia Dazzle bisa dapat pertumbuhan seperti itu? Dan seperti awal video ini, apa warna beda yang ditawarkan Dazzle dibandingkan kreator edukasi lainnya? Gua coba ngulik Dazzle dan menemukan ada 3 formula di balik pertumbuhan Dazzle seperti sekarang. Dimana formula pertama adalah warna beda yang gue maksud, yaitu munculkan rasa penasaran penonton. Oke, konten edukasi emang harus bisa munculkan rasa penasaran penonton. Tapi Dazzle ini ngemasnya beda. Kita mulai dari topik yang dipilih Dazzle. Topik edukasinya Dazzle itu dekat dengan penonton yang sewajarnya main internet, ya salah satunya kebanyakan untuk konsumsi konten digital, entah di sosial media kayak YouTube, TikTok, dan juga yang lainnya. Topik-topik yang dibahas mulai dari horor, game, bedah channel YouTube, hal ringan, hal serius, dimana kalau kita cermati kontennya Dazzle tersebut, itu semua erat dengan konten digital. Jadinya konten yang dibuat Dazzle itu ada kemungkinan besar adalah juga merupakan pertanyaan-pertanyaan yang di benak penonton seputar konten digital. So far yang gue tahu belum banyak kreator edukasi yang main di seputaran topik ini. Sebelum lanjut ke Dazzle, gue mau share ada 4 hal penting dalam konten untuk bisa disukai dan direkomendasikan oleh algoritma YouTube. CTR, seberapa banyak persen orang yang lihat lalu klik videonya. Audience retention, seberapa persen konsisten penonton dari awal hingga selesai. Watch time, jumlah total waktu yang dihabiskan penonton untuk menonton video. Dan viewer satisfaction, seberapa puas dan engage penonton terhadap video yang ditonton. Lanjut ke Dazzle. Dazzle punya topik yang menarik, tapi kalau nggak ada yang klik videonya, ya buat apa kan? Jadi ini yang dilakukan Dazzle untuk meningkatin CTR-nya, yaitu dengan pemakaian judul dan thumbnail yang menarik. Judulnya singkat, berbentuk pertanyaan, sehingga membantu ningkatin rasa penasaran penonton. Karena untuk tahu jawaban pertanyaan tersebut, mereka harus klik videonya. Dazzle juga buat thumbnailnya semenarik mungkin untuk diklik penonton, dimana Dazzle punya branding yang jelas secara warna, penggunaan background kertas, dan untuk tetap memunculkan rasa penasaran penonton, untuk klik video, Dazzle juga pakai teks yang bisa berupa pertanyaan maupun pernyataan yang berani. Ketika ada penonton yang klik videonya, lalu apa yang Dazzle lakukan untuk bisa membuat penonton bertahan menonton hingga selesai? Video Dazzle itu sederhana, tapi to the point, dimana rata-rata durasi videonya itu di bawah 10 menit. Karena yang paling penting dari konten edukasi yaitu ya isi konten itu sendiri, dimana dalam hal ini Dazzle itu bisa deliver isi konten yang merupakan jawaban dari rasa penasaran penonton dengan baik, dimulai dari awal, tengah, hingga akhir dengan hanya 1 kali sesi duduk aja. Dazzle juga sering nyelipin meme di videonya, sehingga videonya pun gak boring dan lebih santai. Tar dulu, es krim, Jongkok, kok mirip? Ngomongin editing video, awalnya meskipun secara editing visual Dazzle itu sederhana, tapi seiring waktu, editing visual Dazzle itu juga berkembang. Coba kalian tonton video Dazzle dulu yang ini. Kali ini gue pengen bahas salah satu YouTuber animasi juga. Bedanya animasi di sini bukan animasi pengalaman, melainkan animasi komedi singkat. Ya, yaitu. Lalu bandingkan dengan video Dazzle yang sekarang.
di mana di konten ini kreator akan berbagi list-list tentang suatu hal yang menarik atau top dengan jumlah tertentu. Contoh-contohnya pun seperti top 10 negara terbesar di dunia, 7 penampakan hantu yang terekam kamera, dan Jadi konten kreator itu belajarnya nggak pernah berhenti. Semakin sering buat konten, semakin banyak juga yang bisa dipelajarin untuk bisa ningkatin kualitas. Istilahnya, kuantitas ngasilin kualitas. Dazzle mulai nge-YouTube di tahun 2022, di mana semua orang tahu bahwa YouTube itu penuh dengan kompetisi. Lalu apa yang dilakukan oleh Dazzle sebagai YouTuber pemula di tahun tersebut yang mungkin gak banyak dari YouTuber pemula lakukan saat ini? Dazzle melihat kompetisi di YouTube saat ini sebagai peluang juga untuk kolaborasi. Ini adalah formula kedua suksesnya Dazzle. Dari 118 video yang dibuat Dazzle, 9 diantaranya adalah kolaborasi dengan YouTuber lain. Bahkan kolaborasi ini udah dimulai oleh Dazzle pas videonya yang ke-13. Kolaborasi jadi penting di tengah kompetisi yang ketat di YouTube saat ini. Kenapa? Karena dengan kolaborasi akan ada kemungkinan pertukaran persen penonton dari masing-masing kreator, di samping pertukaran value lainnya. Makanya kolaborasi ini nggak jarang ditemuin, baik dari kreator besar ke kreator kecil ke kreator besar ke kreator besar, maupun kreator kecil ke kreator kecil. Bukan hanya kolaborasi dengan kreator lain, Dazzle juga manfaatin yang namanya trendjacking. Apa itu trendjacking? Trendjacking adalah membuat konten dengan manfaatin sesuatu yang lagi viral atau seseorang yang terkenal. Trendjacking ini dilakukan oleh Dazzle dengan konten bedah channelnya, di mana Dazzle membedah channel YouTube yang sudah punya nama, entah itu membedah kisah suksesnya maupun kisah gagal mereka. Sebut aja Dazzle pernah bahas YouTuber besar kayak MrBeast, Winda Basudara, Ewing HD, dan lainnya. Untuk sesuatu yang lagi viral, Dazzle juga pernah bahas tentang Mixway yang ada di mana-mana dan Sigma Male yang viral. Trendjacking ini bisa jadi salah satu strategi YouTuber pemula untuk cari views dan audiens, asalkan tetap delivery si konten sesuai dengan tren yang ingin dimanfaatin. Makanya nggak heran banyak konten kreator yang bisa tiba-tiba meledak karena ngomongin sesuatu yang lagi viral atau seseorang yang dikenal. Nah, kalau ngomongin soal penonton atau audiens, ada juga hal lain yang bikin Dazzle disukai sama audiensnya. Apa itu? Kita masuk ke formula yang terakhir, yaitu bangun relationship dengan audiens. Maksudnya gimana? Apa yang Dazzle lakukan dengan audiensnya? Sebelum itu, gue mau highlight sesuatu di sini, yaitu di balik jumlah view suatu video, di balik jumlah subscriber suatu channel, di balik jumlah like suatu video, di balik itu semua ada audiens yang merupakan manusia. Tabiat manusia itu adalah selalu butuh orang lain dalam hal apapun, termasuk tentang relationship. Hal itu penting untuk setiap kreator pahami, karena nggak seperti kebanyakan kreator lain yang hanya buat konten, upload konten, selesai. Dazzle ini mau untuk coba bangun hubungan dengan audiensnya. Bisa dilihat dari isi videonya yang ada bagian di mana Dazzle juga minta pandangan dari penontonnya. Oke, jadi gimana awal mula dari brand Mixu ini? Tapi seperti biasa, kalian boleh revisi di komen kalau misalkan kalian lebih tahu. Di kolom komentar pun Dazzle aktif dengan berikan like ke komentar penontonnya, bahkan juga balas-balasin komentar. YouTube pun udah buat fitur yang bantu kreator untuk bisa dekat dengan audiensnya mereka dengan adanya fitur tab community. Dazzle ini berhasil manfaatin tab community untuk aktif berkomunikasi dengan audiensnya, di mana Dazzle lebih pilih tab community YouTube dibandingkan pakai platform lain. Buktinya Instagram Dazzle sampai sekarang pun belum aktif. Gak seperti kebanyakan kreator lain yang mungkin pakai community YouTube hanya untuk update ketika ada video terbaru aja. Dazzle lebih dari itu. Layaknya teman dalam suatu hubungan, aktivitas Dazzle di community tab bisa beragam. Mulai dari ucapan terima kasih, minta saran ide konten, adain polling singkat, dan lainnya. Dan yang paling menarik perhatian gua, yang beda dari yang lain adalah soal Dazzle yang begitu welcome dengan meng-highlight karya-karya audiensnya di tab community. Itu dia formula di balik kesuksesan Dazzle saat ini. Kalau menurut kalian kayak gimana? Dengan pencapaian Dazzle sekarang, ini jadi bukti bahwa gak ada kata telat untuk mulai nge-YouTube, bahkan untuk masuk ke konten edukasi sekalipun. Itulah value yang gue yakini ketika mulai channel ini di tahun 2023. Terima kasih udah nonton video ini sampai akhir. Kalau kalian suka atau gak suka dengan video ini, share feedbacknya di komentar ya. Bye!